Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini kita belajar sedikit lagi tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang puasa yang berkenan. Jadi puasa yang memperkenankan hati Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat yang ke-7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Kenapa kita harus berpuasa Bapak Ibu Saudara? Karena berapa waktu ini, terutama kebutuhan hidup, terutama dunia akhir-akhir ini, membuat orang sibuk untuk berlomba-lomba, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan memenuhi gaya hidupnya Bapak Ibu Saudara. Kata sibuk ini membuat kita menjadi terhambat di dalam kehidupan rohani kita. Ini merupakan penghambat utama dalam kita melihat hal yang kekal. Kita lihat di dalam Pengkhotbah Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah pasal 5 ayat 18 dan 19, demikian firman Tuhan. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Ayat yang ke-19 ini yang perlu menjadi perenungan kita. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Kata sibuk ini membuat kita tidak bisa melihat hal-hal yang kekal. Pikiran kita terkonsentrasi dengan hal-hal yang fana. Karena itu kita butuh untuk saat teduh. Salah satunya yaitu dengan jalan berpuasa. Hari merendahkan diri di hadapan Allah. Apa manfaat daripada berpuasa? Kita baca kembali di dalam Yesaya pasal yang ke-58. Ayat yang ke-8 dan 10. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Ayat yang ke-10 yaitu dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Manfaat dari berpuasa yang sungguh-sungguh dan benar, kita bisa menyalurkan kasih Tuhan, maka terang kita akan terbit. Kita menjadi terang buat orang-orang yang hidup di dalam kegelapan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak hanya fokus kepada hal-hal yang fana, tetapi fokus pada hal yang kekal. Jangan sampai kesibukan ini membutakan mata rohani kita. Biarlah kita punya saat teduh, berpuasa, mengingat kembali kasih akan orang yang lain Bapak Ibu Saudara. Punya hubungan yang erat dengan Tuhan, dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat 9. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Luar biasa dengan kita berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengingat kembali orang-orang di sekitar kita, menyalurkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita kembali punya hubungan yang erat. Dikatakan pada saat kita berteriak, Tuhan itu mendengar. Dan hati kita tidak saja fokus kepada hal-hal yang fana, tapi hati kita puas dengan Tuhan. Dikatakan di dalam Yesaya 58 ayat 11, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang dialiri dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Luar biasa, Tuhan memberi kepuasan, kesukaan di dalam hidup kita. Karena itu kita perlu mengadakan hari berpuasa yang benar. Bukan cuma sekedar menahan lapar dan haus, tetapi menyalurkan kasih Tuhan, berlaku adil terhadap sesama. Dan Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang membangun reruntuhan. Kita baca dalam Yesaya pasal 58 ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kita bisa membangun kerusakan yang ditimbulkan oleh iblis dan kita akan menjadi orang yang berbahagia karena menjadi orang yang membangun reruntuhan. Tuhan Yesus memberkati.